Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ngobras bermalaikat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Yuk kita santai agar saraf tidak tegang. Yuk kita santai agar otot tidak kejang. Ding cekuik, deng 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 cekuik, cekuan. Ya kawan Rasika, kita ngobras bermalaikat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Tiap hari Jumat jam 10 sampai jam 11 dan bisa dilihat di tayangan Rasika TV Official dan juga KPU Kabupaten Pekalongan, kemudian IG, Facebook, dan juga Twitter Rasika. Dan kawan Rasika kalau nanti mau tanya-tanya silahkan siapkan teleponnya atau WA-nya di 085647731111. Dan kita ngobras bermalaikat bersama KPU Kabupaten Pekalongan bersama Ibu Lailatul Izzah SPDI, Divisi Perencanaan Data dan Informasi Kabupaten Pekalongan, KPU Kabupaten Pekalongan. Selamat siang, gimana Bu, kabar saya baik? Oh iya, selamat siang, baik banget. Alhamdulillah sehat. Iya, saya kan kepengen ditanyain kabarnya. Kelihatannya baik, ceria gitu, kelihatan banget kok Mas kabarnya. Alhamdulillah, Ibu juga kelihatan ceria terus ya. Sudah masak Bu? Enggak bisa masak. Enggak bisa masak ya karena kesibukan ya. Betul. Kalau kesipakan kan laki-laki, karena Ibu kesibukannya luar biasa. Yang terjadi di rumah apa Bu tadi Bu? Oh banyak sekali Mas, karena saya jualan Mas. Oh jualan, sama saya kalau jualan tuh tiap Sabtu dan Minggu jualan kemana aja deh. Jualan apa sih Bu? Menawa minat matengan atau roti atau apa? Jajan pasar. Jajan pasar. Oh, dititipin di mana aja Bu atau pesanan? Saya dapat titipan Mas. Oh, dapat titipan. Iya, saya menjualkan jadi tetangga, orang-orang yang bikin gitu sih. Lah terus yang ngadepin siapa? Ya adalah. Ada ya. Yang Malah aja. Atas nama aja. Atas nama aja. Ya, Bu Lailatul Izzah. Artinya Bu apa Bu Lailatul tuh saya lupa. Ya yang diharapkan dari orang tua menjadi orang yang mulia gitu aja. Amin amin ya. Biasanya yang mulia tuh hakim yang mulia. Kemudian anggota dewan yang mulia. Tapi amin. Anggota KPU juga mulia. Amin. Karena berusaha agar pesta demokrasi ini selain kuantitas dan kualitasnya makin meningkat. Dan butuh partisipasi dari pemilih. Alhamdulillah. Kalau ada sedikit salah harus dibetulin ya. Iya. Kalau salah kecil dibiarin, malah repot. Iya Mas, apalagi saya ini di data Mas. Ini kalau data ini nggak boleh sampai salah Mas. Apalagi data pemilih Mas, itu nggak boleh salah. 1 digit aja salah nulis angka itu bisa BP. Jangan sampai salah-salahan, nanti malah ada timbul muncul lagu entah siapa yang salah, ku tak tahu. Ya kawan Rasika, namanya ngobras ya santai ya. Tapi yang penting materinya atau temanya kali ini aplikasi mobile lindungi hakmu. Kok mobile Bu, nggak motor? Ya, ini kan karena aplikasinya ini bisa diunduh di smartphone. Iya, di HP. Jadi kalau awal aplikasinya namanya kan Lindungi Hak Pilihmu. Itu masih di portal ataupun di web ya, yang kita bukanya pakai komputer, pakai laptop gitu ya. Nah, ini kan kemudian ada lagi dibikin yang mobile. Ini kan memang sekarang kan eranya era digital. Orang kan semua ada di genggaman. Jadi untuk memudahkan pemilih, nanti mereka ini seumpama mau ngecek gitu ya. Pertama kan mau ngecek memastikan diri sudah masuk sebagai pemilih atau belum gitu kan. Dan ini bisa dicek dari jauh-jauh hari dari sekarang, walaupun mungkin belum ada yang namanya coklit ya untuk tahun 2024 ini, tapi dari sekarang kita yang DPT tahun 2020 ini kan ada yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi makanya dari sekarang bisa diketahui gitu kan. Nah, untuk memudahkannya pakai mobile kan. Ini kalau aplikasi mobile Lindungi Hakmu itu dimulai sejak kapan sih Bu? Kan pemilu udah berlangsung sekian lama. Kalau ini berarti tahun 2021 itu sudah mulai untuk yang mobilenya.
Mobilnya kalau websitenya udah lama. Dari 2019 itu sudah ada pemilu 2019 itu sudah ada yang namanya webnya yang lindungi hak pilihmu, kemudian sekarang menambah jadinya lindungi hakmu. Nah, lindungi hakmu ya kan untuk pria atau wanita, karena hak itu kadang pria juga pakai. Iya. Kayak siapa yang penyanyi yang dulu itu pakai hak juga. Siapa lupa? Laura, lanang wedok. Apa Laura tuh? Lanang ora wedok ora. Nah, ada yang orang Batak Edi Silitonga apa ya? Itu terlalu lama. Lama kelihatan Edi Silitonga siapa ya? Pura-pura enggak tahu. Niatnya siapa ya? Iga Mawarni siapa ya? Arafik kayak kan dulu pakai gitu juga nggak? Oh iya, Arafik sepatunya. Elvis lah. Arafik kan ngikutin Elvis Presley. Jangan samakan dia dengan yang lain. Nah, sekarang jadi putrinya jadi Bupati Pekalongan. Ya, berarti mulai 2019 untuk aplikasi mobil Peduli Hakmu. Lindungi Hakmu. Lindungi Hakmu itu 21. Iya, artinya ini kan memudahkan kawan Rasika para pemilih itu untuk ngecek, Bu ya. Iya. Memang sebelumnya timbul ide kayak gini itu sebelumnya apa sih? Oh iya, memang yang namanya data pemilih ini sebenarnya kan sangat penting banget karena ini mempengaruhi banyak hal dalam nanti pelaksanaan pemilihan atau pemungutan ya kan. Selain nanti pemilih ini, data pemilih ini yang menjadikan patokan berapa logistik yang harus disiapkan. Logistik itu mungkin di ininya. Maksudnya logistiknya adalah surat suaranya ya, karena logistik pemilu kan banyak sekali. Salah satunya yang berdasarkan itu adalah surat suaranya. Karena kalau tiap pemilih ini kan kalau sudah ada di daftar pemilih kan, oh iya di TPS 1 seumpama kan di TPS itu ada berapa pemilih? 300 pemilih. Jadi kan akan disiapkan surat suara sebanyak pemilih itu, walaupun mungkin juga ada tambahan 2,5%-nya karena ya menjadangi kalau ada yang mau pindah memilih dan sebagainya. Yang jelas kalau sudah masuk di DPT kan kita sudah aman karena sudah disediakan surat suara kita. Oh ya, ada dilebihkan 2,5%. Iya. Iya, kayak kita kalau mensucikan harta kita itu 2,5% dari penghasilan. Betul. Kok ada persen kayak gitu kok ngepasi juga. Iya, mungkin salah satu inspirasinya dari situ juga. Iya, bisa jadi. Itu berarti angka bagus, Mas. Angka bagus ya 2,5%. Ya, tapi ini untuk kepentingan KPU atau pemilih sih sebenarnya untuk sekedar ngecek atau di situ nanti mobil aplikasi mobil Peduli Lindungi Hakmu itu. Ini ya sebenarnya sama juga kita untuk kepentingannya KPU adalah kita salah satunya ini ya untuk kemudian persiapan pemetaan TPS ini kan karena setiap TPS ini kan jumlah pemilihnya kan dibatasi. Terus yang kedua kemudian adalah tentang penyiapan logistik. Nah ini kalau untuk KPU-nya. Nah untuk pemilihnya sendiri ini kan ketika mereka sudah masuk di daftar pemilih, satu kan mereka jelas bahwa mereka nanti akan bisa memilih di mana tempatnya, sudah pasti kan, TPS-nya sudah pasti. Habis kayak gitu mereka juga sudah aman. Sudah surat suaranya sudah ada gitu kan. Jadi terus yang jelas mereka bisa memilih di mulai jam 7 sampai jam 1. Beda ketika belum masuk ke daftar pemilih, ini kan perlakuannya beda, Mas. Jadi pemilih ini kan ada 3, yaitu pemilih yang terdaftar di DPT ya kan, pemilih pindahan. Ini kalau pemilih pindahan ini kan orang yang sudah masuk di DPT tapi tidak memilih sesuai dengan TPS yang dia tercatat. Dan yang ketiga adalah DPK ataupun daftar pemilih khusus. Nah, pemilih khusus ini adalah warga negara Indonesia yang punya KTPL tapi belum masuk DPT. Mereka tetap bisa memberikan hak suaranya, tapi kan perlakuannya beda. Jamnya ya kalau yang lainnya dari jam 7 sampai jam 1, kalau dia cuma dari jam 12 sampai jam 1. Perlakuan khusus itu karena yaitu kan untuk menghindari apa itu, Bu? Logistiknya kan, logistiknya. Karena
dari makanya 2,5% itu diantaranya untuk itu. Untuk yang apa tadi yang jam 12 sampai jam 1? Yang pemilih khusus. Pemilih khusus ya. Iya, pemilih khusus itu karena mereka belum masuk ke DPT, tapi mereka adalah punya KTPL, menunjukkan bahwa mereka adalah KTP warga tempat domisili, sesuai domisili ya. Kalau Kabupaten Pekalongan lah seperti itu. Kok bisa mereka nyusul apa nggak terdaftar? Lah makanya Mas, karena kejadian seperti itulah KPU punya inisiatif meminimalisir lah, jangan sampai kemudian DPK ini banyak. Padahal mereka adalah benar-benar warga negara Indonesia yang mereka memang punya KTPL dan punya hak dengan kriteria syaratnya itu ya. Nah untuk meminimalisir itu makanya dari awal, dari sekarang kita ada aplikasi itu, baik yang mobil maupun yang web, ya untuk melindungi supaya biar tidak kejadiannya jangan sampai banyak lah. Kalau gitu. Misalnya kita punya aplikasi Lindungi Hakmu, waktu kita mau pencoblosan, kemudian kebetulan namanya surat kan kadang berserakan kemudian hilang, pakai itu bisa nggak Bu ditunjukkan pakai itu? Bisa, karena di situ kan akan terlihat dia nanti tercatat di TPS berapa. Tapi yang jelas selain menunjukkan itu sebagai salah satu bukti bahwa dia sudah tercatat sebagai daftar pemilih, sebagai pemilih tetap, dia juga harus bawa KTP juga. Karena kalau sudah tercatat di situ, nanti kan bisa kita lihat di daftar, kan ada daftar hadirnya. Gitu ya. Oke. Jadi kita paham nih kawan Rasika, ketika misalnya kadang surat untuk pencoblosan itu kan dikasihkan jauh hari sebelumnya, sehingga bisa jadi nanti kesingsal berserakan, kita nggak tahu, tapi kita udah punya mobil Lindungi Hakmu itu aman, yang penting ada KTP-nya, nanti didaftarkan dulu ke panitia Bu ya. Ya. Oke, kawan Rasika, nanti kita lanjutin lagi, tetap di Ngobrol Asik di Rasika. Rasika FM. Pernah mengalami, kita tanggap kakak aja Mas ya, kan cinta nggak harus memiliki. Entah siapa yang salah. Dengarkanlah. Ya kawan Rasika, kita masih balik lagi di Ngobras Berpalekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Berbicara santai. Pemilu santai lebih dekat. Berbicara pemilu santai lebih dekat. Ya, dan tentu bersama KPU Kabupaten Pekalongan dan bersama Ibu Lailatul Isa SPDI, Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Pekalongan. Tema kita masih di aplikasi mobile Lindungi Hakmu. Silakan kawan Rasika, kalau mau nanya-nanya bisa WA di 08564 773 1111 atau lewat YouTube Rasika TV Official. Tadi kita obrolan yang terakhir mengenai misalnya surat kita tidak ada surat coblosan ya untuk datang ke KPU itu. C undangan, C pemberitahuan ataupun C6. Ya, itu udah berserakan, hilang. Kita punya aplikasi Peduli Lindungi Hakmu. Itu ternyata bisa, yang penting ada KTP-nya untuk dicocokkan. Itu didaftar dulu atau langsung begitu dipanggil terus nunjukin sama KTP, atau
Ya, biasanya kan begitu datang, nanti kan di depan ada KPPS ya, 4 sama 5, ditunjukkan dulu KTP sama itunya. Nanti kan mereka akan lihat di situ kan ada daftarnya. Nah, daftarnya itu sesuai dengan DPT yang ada di TPS tersebut. Jadi nanti kan kelihatan, oh Mas Jamil berarti kan sama, oh ya ini Mas Jamil dicari. Oh ya ini di nomor sekian, sama di nomor 160. Gitu. Iya, ini luar biasa, artinya bagian dari terobosan KPU untuk memudahkan para pemilih, sehingga partisipasi pemilih itu semakin lama semakin nambah dan kualitas demokrasi kita juga makin bagus. Betul. Ya, kemudian ini apa? Tadi aplikasi Lindungi Hakmu itu apa ya? Saya sebentar, saya malah lupa Bu, apa Bu ya? Apa sih Bu? Saya mau ngomong apa sih Bu? Iya, mungkin gini deh, tambahan informasi saja. Selain mungkin memudahkan ya aplikasi Lindungi Hakmu ini ketika mungkin tadi disampaikan ininya ketinggalan atau keselip gitu ya. Ini juga penting bagi orang-orang yang pada waktu nanti pemilihan ini tidak di tempat. Nah, tadi kan ada salah satu pemilih itu kriteria pemilih adalah pemilih pindahan. Nah, kalau kita sudah ada di dalam DPT daftar pemilih, ini kan pada waktu 14 Februari nanti 2024 kok ternyata kebetulan kayak Mas Jamil mungkin dapat tugas nih lagi nggak di Pekalongan ataupun mungkin di Pekalongannya nggak di Sragi gitu ya. Ini kan kita bisa yang namanya mengurus pindah memilih Mas, apalagi ini nanti kalau pas hari hanya. Jadi ini sih dilakukan sebelum hari H. Cuman sebelum hari H, tapi kan ketika kita sudah ada di daftar pemilih, pada hari H kita tidak bisa memilih di tempat sesuai kita terdaftar, ini kan kita bisa mengurus namanya pindah memilih. Nah, ketika sudah terdaftar kan bisa pindah memilih dimanapun tempat kita bertugas ataupun belajar, semua ada mahasiswa ataupun pelajar ataupun mungkin santri kan. Kota santri kan banyak nih anak-anak santri yang mondoknya di luar kota gitu ya. Nah ini makanya ini harus dipastikan dulu sekarang sudah masuk ke daftar pemilih atau belum. Jadi nanti pada waktu 14 Februari ini ternyata kok masih di pondok pesantren ataupun masih di kota lain karena belajar ataupun bekerja, ini kan bisa kemudian mengurus pindah memilih, bisa memilih di tempat itu. Iya, mengurusnya itu H-1 atau pada saat pencoblosan? H-3 Mas. Jadi H-3. Mengurusnya di mana Bu itu? Ya, ini bisa. Jadi sebenarnya mulai dari 1 bulan sebelum pencoblosan, itu sudah bisa mengurus pindah memilih, namanya A5 formnya nanti dikasihnya. Nah, untuk ngurusnya ini bisa di TPS yang akan dituju. Seumpama kayak Mas Jamil pas tugas di Jakarta, seumpama gini ya. Oh, ini Mas Jamil ditugaskan selama 3 bulan. Nah, ini udah ketahuan nih. Nah, karena sudah tahu nanti tanggal 14 Februari 2024 ini posisinya nggak di Pekalongan, ini kemudian bisa posisinya di Jakartanya di mana, didatangi ke kelurahannya, laporkan ke PPS untuk kemudian bisa pindah memilih di situ. Nanti kan mereka akan menghubungi KPU tempat asal. Nah, ataupun kalau kemudian belum berangkat tapi tahu nih nanti tanggal 14 Februari saya nggak di tempat, ini bisa ngurus di KPU ataupun di TPS-nya yang asal. Ya, di PPS-nya. Berarti pertama lewat KPU dulu ngurusnya ya. Ya, karena saya pernah juga waktu itu pemilihan gubernur atau apa. Kan harus pulang ke Pekalongan. Waktu itu saya kerjanya di Semarang. Wah, eman-eman nih suara saya kalau nggak kepake. Iya. Terus saya ngurus ke KPU Semarang, kemudian alhamdulillah bisa ikut nyoblos di Semarang. Oh, di Semarang. Karena kerjanya waktu itu di Semarang. Iya. Kalau kita pengen mengetahui lewat aplikasi Lindungi Hakmu, peduli kayaknya. Iya, hampir mirip. Lindungi Hakmu itu mulai kapan sih kita? Hamin berapa sih dari pencoblosan pemilu itu? Untuk mengetahui kita udah terdaftar atau belum? Dari sekarang Mas. Oh, dari sekarang udah bisa? Iya, dari sekarang. Makanya ini saya sampaikan, monggo silahkan dicek di Lindungi Hakmu ini sudah terdaftar atau belum. Dari sekarang bisa dilihat. Kalau sudah, ini nanti akan ketahuan sudah tercatat di TPS berapa, desa apa, kecamatan mana, kabupaten
di situ ada, nanti akan kelihatan gitu ya. Ini kalau mungkin mau dicoba ya, ada saya punya ada aplikasinya gitu. Pertamanya kalau sudah ini kan di aplikasi ini bisa di-download di Play Store. Ya. Kalau sudah seperti itu nanti ada tampilannya. Play Store berapa, Bu? PS berapa? PS berapa ya? 3 atau 4? Oh, terserah lah. Oh, beda ya. Play Store ini. Play Store ya. Terserah maksudnya itu dah. Play Store. Play Store. Nanti cari lindungi hakmu. Lindungi hakmu. Ini kan. Nah, ini gambarnya ada merah putih yang kemudian ada gambar Garuda. Kita klik. Terus di situ ada beberapa fitur, ada beberapa menu. Nah, ini ada yang namanya cek data pemilih kamu. Nah, untuk ngecek langsung dibuka aja. Terus yang pertama dicari kotanya dulu. Kita tuliskan Pekalongan gitu ya. Pekalongan. Nih, seumpama nih kan nanti keluar. Nah, kita ambil yang Pekalongan, ada Pekalongan kota dan Pekalongan, kita klik Pekalongan. Setelah itu lanjut, masukkan nick-nya. Nah, nick itu kartu keluarga. Nick itu nomor nomor ya. KTP-nya. Ini seumpama nick saya ya, biar nggak nyebut. Salah. Bentar. 332. Malah keliru nomor HP itu yang dipencet, Bu. Ya, kawan Asika. Sambil nick-nya nick KTP itu di nomor induk KTP. Nomor induk ditulis, kemudian muncul. Langsung akan muncul kalau memang betul ya. Nanti akan muncul di sini nick, namanya cuma namanya dibintangi ya, ditutup. Terus nanti di sini kelihatan nama provinsinya, kabupaten, kecamatan, desanya dan TPS di mana. Iya, mungkin bisa dilihat kan. Seperti itu. Jadi ini ketika sudah dimasukkan nama kota, memasukkan nick, kalau memang betul nicknya ada 16 digit ya, dan tidak keliru-liru. Kalau kemudian bahasanya kan jangan sampai kayak tadi sampai sempat ke ini ya, salah kepencet nomor yang lain itu. Nah, itu nanti kalau sudah betul ya nanti akan, kalau memang sudah masuk. Jadi cuma mencet itu nick sama nama kotanya. Nama kotanya. Di sini nanti akan kelihatan, nanti di sini ada benar ini saya atau ubah data. Jadi di sini seumpama ada data yang berubah. Iya, ubah data itu apa itu? Ubah data seumpama ternyata nama yang tercatat di sini tidak sesuai dengan nama di KTP. Oh, ternyata seumpama Mas Jamil di KTP dikasih gelar, di sini tidak ada. Ini bisa diubah, ditambahi, Mas. Oh, kita tambahin sendiri ya. Nanti kan langsung terkoneksi dengan KPU RI. Seperti itu. Iya. Jadi seumpama ada yang berubahnya, ternyata penulisannya ataupun apanya ya, Mas. Jadi ini bisa ubah data di situ. Atau maksudnya ternyata udah pindah, geser ke desa tetangga ataupun RT tetangga, ini juga bisa dilaporkan di situ, diubah. Kalau sudah betul, ya udah kita cek benar ini saya. Nah, seumpama kok dicek nggak keluar nih, aduh, lo kok nggak ada gitu kan, biasanya nanti akan ada tulisan nick salah ataupun mungkin belum terdaftar. Nah, ini apa yang bisa dilakukan? Di sini juga ada menu pengaduan, menu yang namanya kemudian menunya namanya menu lapor lapor pemilih, mana? Daftar jadi pemilih. Jadi kalau seumpama belum masuk di daftar pemilih, ini bisa kemudian ngeklik di daftar jadi pemilih. Daftar jadi pemilih. Nanti di sini akan ada beberapa yang harus dimasukkan data-datanya. Nama, nick, NKK, tanggal lahir, tempat lahir, banyak hal itu ya. Jadi nanti termasuk juga status perekaman dan sebagainya. Jadi kawan Asika, aplikasi Mobil Lindungi Hakmu ini sudah bisa dicek kawan Asika, apakah kita sudah terdaftar atau belum? Iya. Kemudian sekarang. Ini hanya untuk pemilu, kalau misalnya pilkada atau apa? Semua sama, Mas, bisa jadi. Oh, bisa juga pilkada. Pilkada. Ini kan berarti datanya adalah data dari kemarin pilkada 2020 ya. Nah, ini kan
kemudian kita mutakhirkan setiap bulan. Dan nanti untuk di tahun 2024 pun kita nanti ada coklit. Tapi minimal bahwa kita sudah aman, bahwa kita sudah masuk di daftar pemilih. Karena nanti kan untuk coklit ini kita dapat namanya DP4 dari Kemendagri ya, daftar pemilih potensial pemilih pemilu pemilu dan pemilihan. Daftar potensial itu nanti kita akan sinkronkan atau kita sandingkan sama DPT ini. Iya, kemudian daftar kita udah terdaftar di sebagai daftar peserta pemilih itu udah otomatis atau apa? Otomatis usia 17 tahun otomatis karena udah punya KTP otomatis langsung terdaftar di KPU. Nah, ini terutama nih pertanyaan bagus banget Mas. Ini ya, terutama untuk yang 17 tahun ya. Ya, tapi sebelum kita lanjutin ini menarik sekali. Ditahan dulu ya kawan Rasika. Nanti kita lanjutin lagi. Tetap di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Hai teman pemilih, masih ragu apakah kamu sudah terdaftar jadi pemilih atau belum? Eits, tenang aja, sekarang kamu bisa memastikannya lewat aplikasi di handphone loh. Caranya dengan download aplikasi Lindungi Hakmu di Google Play Store. Buka aplikasi Play Store, ketik Lindungi Hakmu di kolom pencarian lalu install. Untuk cek data pemilih kamu, klik kolom pencarian lalu masukkan kabupaten atau kota tempat kamu tinggal dan nomor identitas kependudukan. Setelah itu akan muncul otomatis data bahwa kamu sudah terdaftar sebagai pemilih. Jika data kamu sudah benar, klik benar ini saya. Jika salah, klik ubah data. Apabila kamu belum terdaftar atau menjadi pemilih pemula, klik menu daftar jadi pemilih. Lalu, isi form wilayah. Jika sudah, klik lanjut isi formulir. Dan lengkapi form data pemilih baru sesuai yang disediakan. Gimana? Lebih mudah kan? Dengan modal gadget, kamu bisa lebih efisien waktu. Tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi Lindungi Hakmu di Google Play Store. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama Ibu Lailatul Iza SPDI, Divisi Perencanaan Data dan Informasi Kabupaten Pekalongan, KPU Kabupaten Pekalongan. Dan tema kita masih aplikasi mobile Lindungi Hakmu. Dan tadi session yang saya tanyakan tadi mengenai apakah setelah kita punya KTP otomatis kita udah terdaftar sebagai pemilih atau gimana? Oh iya, ini untuk pemilih pemula ya. Pemilih pemula kita memang mendapatkan beberapa data dari Dinas Pendidikan dan sebagainya untuk kemudian mencatat pemilih pemula yang begitu usia 17 tahun gitu untuk kita masukkan ke daftar pemilih. Nah, mungkin jangkauan kami yang kurang, jadi kan mungkin saja ada yang belum masuk. Nah, ini makanya mumpung di kesempatan di Rasika ini saya minta sama kawan Rasika coba yang terutama pemilih pemula yang masuk 17 tahun gitu ya. Nah, dari tahun sekarang aja ataupun mungkin yang pas tanggal 14 Februari 2024 adalah 17 tahun kemudian bisa melapor kalau memang setelah dicek belum masuk gitu. Jadi kita memang dari sekarang sudah bekerja sama dengan beberapa instansi untuk kemudian bisa memasukkan data-data itu gitu. Ada yang sudah berusia 17 tahun. Nah, untuk itu ya mungkin belum kalau ada yang belum gitu ya. Monggo. Itu daftar pemilih aja ya, bukan daftar yang waktu mau coblosan di tempat dia tinggal nanti belum ya. Kan ada namanya coklit. Ada coklit ya. Nanti kan data pemilih inilah yang kemudian disandingkan sama DP4 yang nantinya akan dicoklit, dibawa ke coklit. Jadi coklit itu pencocokan dan penelitian. Sama oh iya nih yang sudah didaftar itu kita datangi rumah per rumah gitu ya, door to door, kita
teliti lagi, oh benar si A yang sudah didaftar ini memang sesuai dengan KTP dan KK-nya. Nah, nanti kan akan dipertahankan dan ditetapkan sebagai DPT seperti itu, Mas. Jadi jauh-jauh hari sebelum petugas kami Pantarlih ini turun, kita bisa lah dari sekarang, kalau memang ada yang belum masuk ke daftar pemilih, silahkanlah melapor ke kita, ke kami, KPU, kemudian dari sekarang kita catat. Gitu. Ke KPU, kalau lewat aplikasi bisa. Ini bisa ya? Iya, di jadi sini kan ada tadi ya. Jadi pemilih itu kan. Iya, artinya ini kan memudahkan kan. Betul. Kalau ke KPU kan harus butuh waktu ya kan. Maksud saya ke KPU-nya itu baik secara fisik maupun secara ini gitu loh. Karena kan ini aplikasinya punya KPU. Jadi karena ini daftar pemilih adalah punya KPU, maksud saya adalah lapor ke kami, ke KPU, baik itu yang lewat aplikasi di Lindungi Hakmu maupun seumpama mau datang langsung bisa seperti itu. Ya, ini berarti sekali lagi makin memudahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan atau ngecek apakah dirinya udah terdaftar jadi pemilih. Pemilih. Kemudian coklitnya tuh ya misalnya untuk pilkada atau pas pemilu saat mau berlangsung itu ya. Iya. Tapi yang jelas sudah terdaftar. Iya. Kalau sudah terdaftar dari sekarang kan sudah aman, Mas. Berarti nanti pencocokan itu kan sudah ada gitu sih. Oh, tapi kalau coklit itu berarti nanti juga masuk di sini juga ya, Bu ya? Di aplikasi. Iya, nanti hasil dari coklit itu kan ditetapkan. Nah, ditetapkan itu ya nanti di ini semua. Jadi akan ada perbaruan dimutakhirkan. Perbaruan dimutakhirkan. Disesuaikan dengan hasil coklitnya, penetapan dari daftar pemilih tersebut. Terus pemilih itu kalau lihat aplikasi Lindungi Hakmu itu yang selain ngecek yang bisa dilihat apa aja nih? Selain ngecek apakah sudah terdaftar atau belum, tadi ada juga kalau ternyata kita mau lapor ketika memang belum tercatat sebagai pemilih, ini ada menu lain. Ada yang namanya rekap data pemilih, karena setiap bulan KPU Kabupaten KPU Kabupaten terus ini melakukan yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi setiap akhir bulan kayak kemarin Agustus ini saya baru kemarin itu melaksanakan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan. Ini untuk itu bisa dilihat kalau di sini, kalau untuk bulan Agustus ini kita ada di 718.934 pemilih. Ya, itu setiap bulan. Jadi nanti ada perkembangan, kemudian ada yang lapor dari sekarang, ini nanti kita rekap di akhir bulan. Jadi nanti bisa muncul. Itu pemilih nanti selain ngecek data keikutsertaannya sebagai pemilih di suatu tempat, itu bisa sebagai kontrol misalnya di TPS Desa Kelunjukan misalnya ada berapa orang pemilih, itu kan kita mungkin bisa ikut ngontrol juga, fungsi kontrol buat pemilu waktu TPS-nya itu ada berapa peserta. Belum. Di aplikasi ini ada 500 orang lah, di sana kenyataannya kok malah kurang atau lebih gitu. Kalau itu belum, Mas. Oh, belum. Ini sementara cuman bisa mengeceknya sudah masuk atau belum, nanti dia tercatat di TPS mana, sama kalau rekap itu rekap secara keseluruhan, baik itu tingkatan kabupaten atau mungkin provinsi dan RI. Jadi kalau untuk TPS-nya kita nunggu pemetaan dan juga nanti penetapan di DPT. Seperti itu. Nanti ada ya, nanti ada. Setelah coklit itu nanti ada yang namanya ditetapkan sebagai DPS, daftar pemilih sementara. Di situ nanti akan kelihatan per TPS-nya berapa. Kalau di pemilu itu kan maksimal per TPS 300. Ini nanti ada berapa orang yang pemilih di situ. Nanti bisa dilihat. Jadi itu kan masih manual, sama kayak gitu ya. Manual kalau mau lihat berapa jumlahnya pakai yang situ, yang manual. Kalau ini untuk aplikasi ini lebih kepada kalau mau ngecek ataupun ada perubahan data atau juga laporkan karena belum jadi pemilih, sama kalau rekapnya tingkatan kabupaten, provinsi atau RI. Ya, kadang yang sering terjadi itu ya, sering jadi bahan pemberitaan itu yang sudah meninggal kok masih
tercantum sebagai pemilih. Ini pemilih siluman atau apa? Ini gimana, Ibu? Ya, makanya ini sebenarnya salah satu ikhtiar kami juga untuk kemudian membersihkan data. Kalau bahasanya kami adalah membersihkan data, karena memang yang namanya data ini kan dinamis ya. Dinamis. Jadi dari 2020 itu kan pasti ada yang meninggal, ada yang. Nah, ini kan selain untuk bisa mendaftarkan yang belum jadi pemilih, kalau memang kemudian ada saudara kita, famili kita, atau teman kita yang kemudian atau tetangga atau mana, terus ada yang meninggal, ini juga bisa dilaporkan seperti itu. Jadi dilaporkan lewat aplikasi Lindungi Hakmu ini bisa kemudian nanti kan. Tapi nanti ada data-data yang harus di ini juga sih Mas dimasukkan. Jadi biar kemudian data yang dimasukkan ke KPU ini bertanggung jawab lah, bisa dipertanggungjawabkan lah keabsahannya. Yang memasukkan data itu siapa? Dari desa? Bisa dari perorangan bisa dari desa. Karena di sini kan semua orang bisa kemudian mengecek ataupun menggunakan aplikasi tersebut. Cuman kan nanti dalam memasukkan datanya ini kan harus ada beberapa hal yang juga dilengkapi kan. Khawatirnya nanti ada orang-orang iseng gitu ya. Oh iya. Oke, Bu Iza, luar biasa ini penjelasannya, dan kawan Narsika tentunya kita menjadi tahu manfaat dari kita ngeklik aplikasi mobile Lindungi Hakmu bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Sekali lagi terima kasih Ibu Lailatul Isa SPDI. Sama-sama, mungkin ada Mas. closing statement yang ingin disampaikan untuk tema kita pagi hari ini, silakan. Ya, paling saya sekali lagi mengingatkan kepada kawan Rasika semua, silahkan download dan kemudian cek diri teman-teman Rasika semuanya apakah sudah menjadi pemilih atau belum. Itu saja sih. Oke, terima kasih Ibu Isah, mudah-mudahan sehat selalu, lancar dalam menjalankan tugas. Amin. Lancar rezekinya. Amin. Sehat ceria. Amin. Amin. Salam buat teman-teman yang ada di KPU Kabupaten Pekalongan. Doa yang sama buat Mas Jamil juga. Amin. Coba saya tak berdoa. Sama. Oh, sama. Ya, doanya idem yang baik-baik. Iya, saling mendoakan ya kawan Rasika. Dan akhirnya ngobrol berpalekat segera kita akhiri, tapi ingat tiap hari Jumat jam 10 sampai jam 11 ngobras berpalekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Tetap di ngobras, ngobrol asik di Rasika.